Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS. Pengertian GCMS. GCMS merupakan singkatan dari gas kromatografi mass spectrometry. Instrumen ini adalah metode yang mengkombinasikan kromatografi gas dan spektrometri massa untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda dalam analisis sampel. Hal ini berarti sampel yang hendak diperiksa dipisahkan dahulu dengan alat GC atau gas kromatografi untuk menganalisis jumlah senyawa secara kuantitatif. Kemudian diidentifikasi dengan alat MS atau massa spektrometer untuk menganalisis struktur molekul analit. GC dan MS merupakan kombinasi kekuatan yang stimulan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran. Dengan menggabungkan kedua teknik tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dalam menganalisis sampel, dengan mengambil kelebihan masing-masing teknik dan meminimalisir kekurangannya. Adapun prinsip kerja di CMS, sampel yang berupa cairan diinjeksikan ke dalam injektor kemudian diuapkan. Sampel yang berbentuk uap dibawa oleh gas pembawa menuju kolom untuk proses pemisahan. Setelah terpisah, masing-masing komponen akan melalui ruang pengion dan dibombardir oleh elektron sehingga terjadi ionisasi. Di sini juga ada fase diam dan fase gerak. Fase gerak merupakan gas yang memiliki sifat inert seperti helium dan nitrogen, dan fase diam merupakan lapisan cairan mikroskopis atau polimer yang akan menempati kolom. Ada beberapa contoh gas yang biasa digunakan pada proses gas kromatografi, diantaranya ada helium, nitrogen, argon, dan hidrogen. Di sini juga ada waktu retensi, dikenal juga dengan istilah retention time, merupakan kisaran waktu analisa ketika proses sampel ditangkap oleh detektor. Waktu retensi dalam GCMS adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul senyawa untuk melintasi kolom kromatografi gas. Waktu retensi tinggi dalam GCMS adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul senyawa untuk melintasi kolom kromatografi gas lebih lama daripada senyawa lain dalam campuran. Waktu retensi rendah dalam GCMS adalah waktu yang dibutuhkan oleh molekul senyawa untuk melintasi kolom kromatografi gas lebih singkat daripada senyawa lain dalam campuran. Di sini ada cara kalibrasi GCMS, buat satu seri larutan, setelah itu suntikan dengan volume sama tiap larutan ke dalam tempat penyuntikan zat. Gambar garis kalibrasi dari kromatogram dengan berat zat pada sumbu horizontal, dan tinggi puncak kurva atau luas daerah puncak kurva pada sumbu vertikal. Buat larutan zat seperti yang tertera pada masing-masing monografi dari kromatogram yang diperoleh dengan kondisi yang sama, seperti cara memperoleh garis kalibrasi, ukur luas daerah puncak kurva atau tinggi puncak kurva. Hitung jumlah zat menggunakan garis kalibrasi. Dalam cara kerja ini semua harus dikerjakan dengan kondisi yang betul-betul tetap. Di sini juga ada cara kalibrasi standar, kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini ada bagian-bagian gas kromatografi. Yang pertama ada carrier gas supply, dan yang kedua ada injector part, yang ketiga ada oven, yang keempat ada kolom. Yang kolom itu secara umum terdapat dua jenis kolom, yaitu packet kolom, umumnya terbuat dari gelas atau stainless steel coil dengan panjang 1-5 meter dan diameter kira-kira 5 mm. Dan yang kedua ada capillary kolom, umumnya terbuat dari purified silicate glass dengan panjang 10-100 meter dan diameter kira-kira 250 mm. Dan ada tiga hal yang dapat berlangsung pada molekul tertentu dalam campuran yang diinjeksikan oleh pada kolom. Yang pertama, molekul dapat berkondensasi pada fase diam, yang kedua molekul dapat larut dalam cairan pada permukaan fase diam, dan yang ketiga ada molekul dapat tetap pada fase gas. Di sini juga ada bagian-bagian dari mass spectrometer. Yang pertama ada sumber ion, yang kedua ada filter, yang ketiga ada detektor, dan ada alat komputer juga. Data dari spektrometri ini massa dikirim ke komputer dan diplot dalam sebuah grafik yang disebut spektrum massa. Di sini ada limitasi atau batasan, yang kedua ada sampel, yang ketiga ada informasi analitikal. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bisa menentukan senyawa dengan baik, waktunya lebih singkat, tidak membutuhkan banyak sampel, dan akurasi yang cukup tinggi. Dan kekurangannya pemisahannya karena berdasarkan fase diam, mahal, tidak banyak analis bisa membaca hasil kromatogram, dan kalibrasi tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Di sini juga ada beberapa cara jika pemisahannya tidak bagus. Yang pertama bisa diulang dengan diganti yang baru, yang kedua pemanasan injektor, yang ketiga pemanasan kolom, yang keempat mengatur kecepatan, yang kelima mengatur kolom, yang keenam mengubah eluen, dan yang ketujuh konsentrasi dinaikkan, yang kedelapan laju alir diatur, yang kesembilan mengganti kolomnya. Di sini ada troubleshootingnya. Kalian bisa lihat sendiri troubleshooting di dalam GCMS. Dan yang terakhir ada pembacaan data. Sumbu X, waktu retensi, biasanya sumbu X kromatogram gas menunjukkan jumlah waktu yang dibutuhkan analit untuk melewati kolom dan mencapai detektor spektrometer massa.
Puncak yang ditampilkan sesuai dengan waktu masing-masing komponen mencapai detektor. Jenis kolom yang digunakan selama analisis, serta parameter GC misalnya laju aliran, suhu injeksi, suhu oven, dan lain-lain, mempunyai dampak besar pada waktu retensi. Oleh karena itu, saat membandingkan waktu retensi dari analisis atau lab berbeda, parameter yang sama harus digunakan untuk memastikan akurasi. Sumbu Y itu jumlah, konsentrasi, atau intensitas. Biasanya sumbu Y atau luas puncak mencerminkan jumlah analit tertentu yang ada saat melihat kromatogram GC atau MS. Luas area akan didasarkan pada jumlah penghitungan yang dilakukan oleh detektor spektrometer massa pada titik retensi. Namun penting untuk dicatat bahwa beberapa senyawa akan memiliki afinitas yang lebih baik dengan detektor dan puncaknya akan tampak lebih besar dibandingkan konsentrasi sebenarnya, dibandingkan dengan puncak lainnya pada kromatogram yang sering kita lihat pada senyawa yang mudah terionisasi. Sekian, terima kasih.